Kita memasuki musim haji. Gua hampir setiap tahun selama beberapa tahun terakhir ini telah banyak mengulas tentang haji itu sendiri. Baik dari pengetahuan gue tentang haji, pengalaman gue sebagai orang yang berhaji, maupun pengalaman gue di tahun 2023 dalam bertugas sebagai petugas haji. Ada banyak yang udah gue bagikan, namun kali ini gue berusaha untuk membagikan sesuatu yang merupakan pengetahuan baru, pengalaman baru yang gue pahami dan rasakan yang belum gue sempat bagikan kepada kalian. Al-hajju hujjah. Begitulah dalam Islam, bahwa haji itu adalah bukti. Bukti bukan hanya tentang keislaman kita yang disempurnakan dengan berangkat haji bagi yang mampu sebagai rukun Islam yang terakhir, tapi juga bukti tentang keimanan kita bahwa kita betul-betul rindu untuk mendekat, berjumpa, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita dan berdialog dengan Tuhan antara kita dengan Dia. Karena haji adalah momentum untuk kita hadir ke Baitullah atau rumah Allah untuk merasakan kehadiran Allah secara langsung pada diri kita. Kita akan merasa berjumpa dan berdialog dengan Allah dalam jarak yang terdekat dan nuansa yang paling intim. Karena memang ketika kita berhaji, kita mencoba mengupgrade iman kita bukan hanya pada tataran ilmu yakin, yaitu memahami bahwa Tuhan itu ada dan esa, melainkan hakul yakin, yaitu benar-benar merasakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa itu. Di Makkah dan juga di Madinah, saat kita haji khususnya, dan juga saat umroh, kita akan merasakan Tuhan itu hadir, nyata, agung dalam keindahannya. Misalnya, di sana ada suasana spiritual batiniah kita, di mana kita merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Di mana kita merasakan kehadiran Tuhan. Di mana mata kita tumpah air matanya karena Tuhan. Di mana segala sesuatu yang ada di sana adalah hikmah atau filosofi dan pembelajaran yang membuat kita merasakan Tuhan dan yakin akan keberadaan Tuhan. Tentu itu adalah hal-hal yang sifatnya spiritual journey antara kita setiap pribadi secara subjektif dengan Tuhan. Karena itu orang-orang yang berangkat haji atau bahkan umroh, ketika dia pulang, dia memiliki cerita-cerita intim tentang spiritualitas dia dengan Tuhan. Berbeda-beda ceritanya, namun sama maknanya, bahwa mereka merasakan Tuhan dekat, hadir, dan memeluk mereka secara begitu romantis dan mesranya. Atau yang paling sederhana adalah bagaimana bahwa betul-betul haji atau umroh sebagai panggilan Tuhan itu benar-benar nyata sebagai simbol bahwa Tuhan itu betul-betul ada dan begitu menyayangi kita. Oleh karena itu, ketika kita berangkat haji atau umroh, kita akan menemukan di sana bahwa betul-betul orang yang sampai ke sana adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhannya. Di sana ada orang tua renta, umur 80, bahkan lebih, yang telah berada di kursi roda, tapi sampai ke sana dari Indonesia untuk menunaikan haji
maupun umroh karena dipanggil oleh Tuhannya. Di sana ada orang yang mungkin memiliki disabilitas secara fisik sampai ke sana karena dipanggil oleh Tuhannya. Di sana ada orang yang secara ekonomi lemah, tapi sampai ke sana karena dipanggil oleh Tuhannya. Di sana ada anak-anak yang sampai ke sana karena dipanggil Tuhannya. Di sana ada orang-orang yang sebenarnya termarginalkan, yang kadang mereka bahkan belum pernah keluar kota dari kampungnya, tapi bisa sampai ke Mekah dan Madinah, ke rumah Allah, karena dipanggil oleh Allah itu sendiri. Dengan cara-cara yang seringkali unik, dengan cara-cara yang seringkali begitu menarik, sehingga kita betul-betul yakin bagaimana Tuhan hadir secara intim pada kita yang berhaji atau umroh ke Makkah dan Madinah. Karena itu, haji adalah puncak dari ibadah keislaman sekaligus pengalaman keimanan kita untuk kita merasakan bahwa Tuhan itu ada, hadir, dan mencintai kita serta melindungi kita. Dan haji karena itu harus dijalani bukan hanya sebagai ritual, tapi juga sebagai momentum spiritual. Agar kita bukan hanya sah dalam berhaji, tapi mabrur, artinya diterima hajinya. Karena itu, yang berangkat haji bukan hanya fisiknya, tapi juga pikiran dan hatinya. Sehingga disinilah para jamaah haji juga umroh dituntut untuk bukan hanya memahami manasik ritual haji seperti yang biasanya diajarkan oleh Kementerian Agama maupun travel haji dan umroh, tapi juga mereka harus diajari atau mempelajari secara inisiatif manasik makna haji. Karena seseorang cenderung tidak akan bisa menghadirkan pikiran dan hatinya dalam satu hal kalau dia tidak memahami makna dari sesuatu itu sendiri. Seseorang cenderung tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak pahami. Tidak akan masuk ke dalam sesuatu secara mendalam atas hal yang dia tidak pahami. Sebagai contoh, seseorang bahkan tidak akan olahraga atau tidak akan pernah menikmati olahraga kalau dia tidak tahu apa maksud dari olahraga itu sendiri, apa makna yang didapatkan dari olahraga. Sebaliknya, kita mungkin tidak bisa mengerti kenapa orang melakukan hal-hal sederhana, padahal menurut kita itu sesuatu yang aneh, sekedar buang-buang waktu. Tapi lantaran dia tahu maknanya, sehingga kemudian dia menikmati sesuatu itu sendiri. Karena itu, para jamaah haji juga umroh, sepatutnya mereka bukan hanya mempelajari manasik ritual haji, tapi manasik makna haji. Apa maksud mereka memakai pakaian ihram? Pakaian yang sama persis dengan pakaian yang akan kita pakai ketika menemui Tuhan kita di kuburan kelak. Pakaian yang menandakan bahwa Tuhan tidak melihat kita dari pangkatnya, dari kelas sosialnya, dari hartanya, tapi dari ketakwaan dan keimanannya. Sehingga semua orang di sana wajib melucuti pangkatnya, pakaian mewahnya, status-status sosial yang menempel pada pakaiannya, dengan simbol pakaian yang berwarna keren, pakaian yang berbahan keren, pakaian yang berharga mahal, untuk kemudian menemui Tuhan dalam keadaan yang paling sederhana, sebagaimana saat kita wafat kelak. Artinya, pakaian ihram sebenarnya salah satu maknanya adalah mengajarkan kepada kita untuk tidak berfokus dan menyibukkan diri dengan identitas-identitas yang sifatnya duniawi, tapi hal-hal yang sifatnya substansi secara ukhrawi, yaitu keimanan, ketakwaan, kemanusiaan, dan nilai-nilai luhur lainnya. Begitu juga apa makna tawaf.
Apa makna sa'i? Apa makna wukuf di Arafah? Dan lain sebagainya. Misalnya, sa'i mengajarkan kepada kita bahwa usaha harus beriringan dengan doa. Bukan hanya lari-lari kecil sebagai simbol usaha, tapi juga berdoa ketika berlari itu. Bukan hanya berdoa, tapi juga berlari-lari kecil sebagai simbol usaha. Bahwa doa dan usaha adalah satu kesatuan. Tanpa doa, mungkin kita mendapatkan air, tapi bukan air yang penuh keberkahan bernama Zam-Zam. Tanpa usaha, kita mungkin akan mendapatkan pahala, tapi tidak akan mendapatkan air. Doa tanpa usaha adalah kebodohan. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Kemudian tawaf misalnya, kita mempelajari makna bahwa sebagai satu umat, kita harus membangun satu langkah harmoni. Langkah demi langkah itu harus harmoni antara kita dengan umat Islam yang lainnya, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Kalau ada salah satu atau sebagian dari kita yang tiba-tiba berhenti misalnya saat tawaf, maka akan menimbulkan tabrakan yang bisa membuat orang di belakangnya atau kita sendiri jatuh, terinjak-injak, bahkan hilang nyawanya. Karena itu tawaf misalnya secara makna salah satunya mengajarkan kepada kita untuk mari membangun harmoni, khususnya di internal umat Islam, agar bisa bersatu dan memberikan dampak bukan hanya bagi sesama muslim, tapi seluruh umat manusia atau bahkan makhluk Tuhan lainnya. Begitu juga ritual-ritual haji lainnya. Ia harus digali maknanya apa, sehingga haji bukan hanya ritual, tapi spiritualitas bagi jamaahnya. Begitu juga umroh. Dan karena itu, haji dan juga umroh seharusnya ditargetkan oleh kita bukan hanya menjadi tamu Allah, tapi menjadi kekasih Allah. Kita datang ke sana, jangan memposisikan sekedar sebagai tamu yang ingin dilayani. Tapi jadilah tuan rumah yang sibuk melayani. Jika kita datang sebagai tamu ke Baitullah, ke rumah Allah, kita mintanya dilayani sebagaimana seorang tamu. Itu satu capaian tersendiri. Namun capaian yang jauh lebih tinggi dan agung dari itu adalah ketika kita memposisikan tuan rumah di rumah Allah. Sebagaimana tuan rumah, maka kita bukan minta dilayani, tapi justru melayani karena kita adalah bagian dari rumah Allah itu sendiri. Karena itu, jamaah haji juga umroh sebaiknya di sana mentargetkan bukan menjadi tamu Allah, tapi menjadi kekasih Allah dengan memposisikan dirinya sebagai tuan rumah yang melayani tamu-tamu Allah di sana semampu dia. Kalau dia bisa membantu orang lain yang mencari tempat-tempat yang mereka tidak ketahui, misalnya mencari WC, mencari tempat membeli ini dan membeli itu, dan kita tahu, maka kasih tahu atau antarkan bahkan. Atau juga kalau kita melihat orang yang sedang kelelahan, butuh minuman, kita berbagi makanan atau minuman kepada dia. Atau kalau ada orang yang sedang tertatih-tatih berjalan, kita bantu untuk menggendongnya atau menuntunnya. Atau kalau kita melihat seorang tua yang sibuk dengan kursi rodanya, maka kita bantu mendorongnya. Dengan begitu, kita bukan hanya menjadi tamu Allah, tapi utamanya menjadi kekasih Allah yang melayani, bukan dilayani, sehingga derajatnya jauh lebih tinggi dari sekedar tamu Allah. Kita menjadi bagian dari Baitullah, bukan pengunjung Baitullah itu sendiri. Dan yang juga perlu digarisbawahi, bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa iman itu ada 60 atau 70 cabang. Cabang pertama adalah syahadat, dan cabang terakhir adalah memindahkan duri di tengah jalan agar tidak menimpa orang yang berjalan di jalan itu. Artinya apa? Membuka jalan bagi orang yang membutuhkan jalan. Yang sering terjadi ketika kita haji atau umroh adalah kita masih memiliki ego agar kita bisa terus mendapatkan jalan untuk mencium Hajar Aswad, untuk sa'i, untuk tawaf, untuk wukuf di Arafah, untuk pergi ke Masjidil Haram, pergi ke makam Nabi Muhammad, masuk ke Masjid Nabawi,
masuk ke raudhah, sehingga kemudian kita bahkan rela mengambil jalan orang, hingga bahkan menyakiti orang lain dengan menyenggol orang lain, hingga orang lain kenapa-kenapa, hanya demi ego kita untuk memiliki jalan menuju sesuatu yang kita anggap kemuliaan. Padahal kata Nabi Muhammad, yang paling mulia adalah orang yang memberi jalan bagi orang lain. Sehingga jangan kita tertipu oleh nafsu untuk memaksakan diri mau mencium Hajar Aswad misalnya, hingga mengambil jalan orang lain, hingga membuat antrian berantakan, atau hingga membuat orang yang sedang tawaf tersenggol, atau naudzubillah min dzalik, kalau kita hingga mendorong orang lain hingga mereka luka, terjatuh, lebam dan lain sebagainya, hanya untuk kita mencium Hajar Aswad. Padahal yang terpenting kata Nabi Muhammad adalah justru memberi jalan. Siapa yang memberi jalan bagi orang lain untuk mencium Hajar Aswad? Siapa yang memberi jalan kepada orang lain untuk masuk ke raudhah? Siapa yang memberi jalan kepada orang lain untuk nikmat dalam sa'i, dalam bertawaf dan lain sebagainya? Maka itulah cabang terakhir keimanan yang jika itu dilakukan sambil kita bersyahadat, maka kata guru kami Habib Umar bin Hafid, ia telah merangkum seluruh cabang keimanan di dalam hati dan di pikirannya. Karena itu, ketika kita berangkat haji, maka usahakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, dan selebihnya lakukan ibadah-ibadah di luar kewajiban semampu kita. Jangan sampai fokus kepada ibadah-ibadah yang bukan utama dan bukan wajib, hingga kemudian ibadah utama dan wajibnya dalam haji terbengkalai. Apalagi kalau mengutamakan untuk berbelanja dan melakukan hal-hal yang di luar ibadah, dan kemudian membengkalaikan ibadah utamanya. Karena itu jika memang kita tidak memiliki kemampuan, maka hanya laksanakan sesuatu yang wajib. Bahkan yang wajib pun jika kita tidak mampu secara maksimal, maka yang terpenting adalah cari pendapat yang bisa memudahkan bagi kita untuk tetap melaksanakan kewajiban, tapi tidak membahayakan diri kita. Karena itu pada akhirnya ibadah itu bukan hanya tentang menjalankan sesuatu, tapi juga imsak, yaitu menahan diri dari sesuatu. Seperti ibadah puasa, menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan dengan istri kita yang sebenarnya itu sesuatu yang halal bagi kita. Atau ibadahnya orang yang sedang datang bulan dari kalangan perempuan adalah justru tidak sholat dan tidak berpuasa. Menahan diri dari keinginan berpuasa dan sholat. Maka menahan untuk sesuatu yang sebaiknya kita menahan itu adalah ibadah. Ibadah bukan hanya tentang menjalankan. Sehingga seseorang yang menahan diri untuk tidak mencium Hajar Aswad, karena kalau memaksakan diri mencium Hajar Aswad bisa membahayakan dirinya atau apalagi membahayakan orang lain, maka itu adalah ibadah dia. Karena kata Nabi Muhammad, la dharar wa la dirar. Seorang muslim itu yang tidak mencelakakan dirinya apalagi mencelakakan orang lain. Dan juga haji serta umroh, dia memiliki dua kegiatan utama. Yang pertama adalah safar, yaitu perjalanan, misalnya jalan-jalan dari Bukit Sofa dan Marwah yang disebut sa'i, kemudian jalan-jalan mengitari Ka'bah yang disebut tawaf, dan jalan-jalan lainnya. Kemudian yang kedua adalah mabit, yaitu berhenti. Berhenti di Musdalifah ketika malam hari khususnya, berhenti di Arafah ketika siang hari untuk wukuf, berhenti di Mina, dan lain sebagainya. Maka haji dan umroh juga mengajarkan kepada kita tentang tahu kapan berjalan, kapan berhenti. Seberapa jauh berjalan, seberapa lama berhenti. Apa makna perjalanan dan apa makna berberhentian. Ia mengajarkan tentang itu. Karena hidup adalah tentang perjalanan dan berberhentian. Perjalanan artinya berjalan untuk mencari nilai-nilai yang bisa kita temukan dengan perjalanan itu. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Quran,
siru fil ardi. Berjalanlah di muka bumi Allah untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari perjalanan. Seperti orang yang berjalan keluar kota, keluar negeri, untuk menimba ilmu, untuk bekerja, untuk hal-hal yang positif lainnya. Perjalanan juga adalah perenungan bahwa hidup itu adalah perjalanan yang setiap hari kamu harus memiliki capaian yang lebih dari hari sebelumnya. Yang puncaknya perjalanan itu adalah menuju akhirat. Sehingga safar dalam ritual haji mengajarkan kepada kita bahwa kita harus terus berjalan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, sebagaimana yang dipertontonkan ketika kita haji dan juga umroh. Kemudian perjalanan atau safar juga memiliki filosofi bahwa jika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus usaha dengan cara-cara yang mungkin butuh waktu, melelahkan, dan mengorbankan ini dan itu. Sehingga ini adalah pembelajaran bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Allah mengajarkan untuk mendapatkan sesuatu, maka kita harus melakukan perjalanan atau usaha yang hasil dari perjalanan itu tidak akan pernah mengkhianati usaha yang kita lakukan. Mungkin secara rasional atau kasat mata terkesan apa yang kita usahakan kadang tidak menghasilkan sesuatu sebagaimana usaha kita. Namun jika kita resapi dengan hati bahwa seringkali apa yang kita anggap hasilnya tidak sesuai dengan usaha kita, sebenarnya bukan tidak sesuai dengan usaha kita, tapi tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan hal-hal yang sifatnya kasat mata yang kita harapkan. Seringkali itu digantikan dengan sesuatu yang sebenarnya besar, tapi tidak kita sadari. Nah, adapun mabit adalah pembelajaran tentang bahwa kita ada kalanya tidak hanya berjalan, tapi berhenti untuk meresapi apa makna perjalanan. Apakah kita sudah berjalan di jalan yang tepat? Apakah kita berangkat dari niat yang tepat? Apakah kita sudah berada di tujuan yang tepat? Agar perjalanan kita tidak sia-sia. Oleh karena itu, kita kadang perlu berhenti untuk memberi waktu, mengheningkan cipta, merenungkan, dan mempelajari apa makna perjalanan, kemana kita harus berjalan, dari mana kita harus memulai, dan apa yang harus kita lakukan dan persiapkan dalam perjalanan. Maka haji dan umroh mengajarkan kita tentang perjalanan dan perberhentian. Kapan kita harus berjalan, seberapa jauh, dengan kecepatan seperti apa, dan kapan kita harus berhenti atau ngerem, seberapa besar ngeremnya, di mana ngeremnya, dan kapan waktu ngeremnya. Karena seringkali kalau saatnya berhenti kita tetap berjalan, maka kita akan kelelahan dan tidak akan sampai pada tujuan. Dan jika waktunya berjalan, kita berhenti, maka kita akan membuang-buang waktu dan juga tidak akan sampai ke tujuan atau sampai dalam keadaan terlambat. Dan pada akhirnya, setiap kita telah didoakan oleh Nabi Ibrahim sebagaimana diceritakan dalam surat Ibrahim ayat ke-37 untuk selalu rindu dengan Baitullah, dengan Ka'bah, dengan Makkah dan Madinah juga tentunya. Maka yang paling berat dari haji dan juga umrah adalah rindunya ketika kita sudah selesai haji dan umrah. Karena itu, maka seorang yang telah selesai haji atau pulang dari umrah, sudah sepatutnya dia bisa mengelola rindu itu secara positif dan konstruktif. Jangan sampai rindu itu berubah menjadi ego yang destruktif dan negatif. Sehingga membuat kita ingin umroh terus-terusan, ingin haji terus-terusan, hingga kemudian memaksakan diri, baik secara fisik, secara finansial, atau bahkan, naudzubillah min dzalik, hingga mencuri atau secara ilegal mengambil jatah haji yang bukan hak kita, atau mengambil uang yang bukan hak kita untuk kita berangkat haji, atau memakai uang yang memang hak kita, tapi
tidak selayaknya untuk dipakai haji karena kita masih memiliki keperluan-keperluan lain yang seharusnya tidak tergolong orang-orang yang mampu berhaji, tapi kita memaksakan untuk berhaji karena rindu yang telah berubah menjadi ego. Karena pada dasarnya kadangkala rindu itu lebih indah untuk dinikmati ketimbang untuk dituntaskan dengan bertemu dengan sesuatu yang kita rindukan. Di antara hikmahnya adalah kita yang jauh dari Ka'bah itu membuat penghormatan dan sakralitas kita terhadap Ka'bah itu selalu terjaga dengan baik. Tapi tantangan orang yang sering berangkat haji atau sering berangkat umroh, apalagi yang hidup di sekitar Ka'bah, adalah bagaimana dia menjaga hati dan pikirannya untuk tetap hormat dan memandang sakral Ka'bah di tengah seringnya dia sudah memandang Ka'bah. Seringkali akhirnya terjadi banalitas. Terjadi sesuatu yang biasa aja dalam melihat Ka'bah karena udah sering. Maka seorang yang sudah pernah berangkat haji atau pernah umroh, kalau memang tidak dibutuhkan, tidak ada urgensi untuk berangkat haji lagi atau berangkat umroh, maka bagikan kemampuan yang kita miliki khususnya secara finansial kepada orang lain. Untuk ekonomi mereka, untuk pendidikan anak-anak di luar sana, untuk kesehatan mental orang-orang yang terkena mental dan lain sebagainya. Sedangkan kita biarkan rindu itu menjadi sesuatu yang indah di hati kita, sesuatu yang mencerahkan di pikiran kita, dan ibadah tersendiri bagi kita, yaitu terus merasa rindu kepada Allah, hingga kemudian kita hidup dalam kerinduan itu, sehingga kerinduan itu membuat hidup kita berkualitas, taat kepada Tuhan, dan akhirnya meninggal sebagai perindu yang merindukan Tuhannya, dan ketika wafat dia akan bertemu dengan Tuhannya dalam pertemuan yang begitu indah sebagai sosok yang merindu dengan sosok yang maha dirindukannya.